wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini ibu akan membahas mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas materi mengenai melaksanakan pengurusan jenazah atau kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran atau materi pengurusan jenazah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kita mendapatkan materi ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan kandungan dari dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tata cara pengurusan jenazah menurut hukum Islam. Ketiga adalah menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat adalah menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kelima, siswa itu dapat mempraktekkan pengurusan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang pertama, ini peta konsepnya. Dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban ataupun kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua adalah mengenai perawatan. Nah, perawatan di sini ada 4 ya. Mengenai tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan mengkuburkan jenazah itu sendiri. Kemudian sebab yang ketiga yang kita akan pelajari adalah mengenai takziah, yaitu melayat. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir mengenai ziarah. Siswa itu dapat mengerti mengenai ziarah, yaitu ziarah kubur. Nah, yang pertama anak-anak, mengenai subbab yang pertama adalah kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu sendiri. Nah, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu apabila seseorang itu telah dinyatakan positif meninggal dunia, terus ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya itu sendiri. Yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pejamkan mata mayat tersebut, pejamkan matanya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ditempatkan di tempat yang aman dan jangkau di luar jangkauan binatang gitu. Kemudian yang keempat adalah bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat itu sendiri. Nah, itu. Kemudian yang subbab kedua adalah mengenai perawatan jenazah. Di sini perawatan jenazah ada 4 itu sendiri, yaitu memandikan, kemudian yang kedua ada mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Yang pertama memandikan jenazah. Ada beberapa syarat-syarat wajib untuk memandikan jenazah itu sendiri. Yang pertama, jenazah itu orang Islam, apapun alirannya, mazhabnya, rasnya, sukunya, dan profesinya. Kemudian yang kedua adalah didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi walaupun tubuhnya ada yang hilang misalkan karena kecelakaan, dan itu tetap saja dimandikan. Kemudian yang kedua adalah yang berhak memandikan jenazah ya.
Nah, ini syarat wajibnya. Kemudian yang berhak memandikan jenazah itu sendiri, pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Jika perempuan itu tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kemudian yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah yang memandikan itu dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki itu tidak boleh memandikan kecuali itu suami dan mahramnya. Dan yang kedua ini, yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami itu lebih berhak untuk memandikan istrinya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, nah maka istri itu lebih berhak untuk memandikan suaminya, seperti itu. Kemudian kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut, nah di sini ada tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama yaitu ditempatkan tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Kemudian yang kedua adalah mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Nah, contohnya pada gambar di sini ya. Tuh. Tapi sayangnya seharusnya ini harus ditutup. Kemudian yang ketiga adalah dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya itu tidak terbuka. Kemudian yang keempat adalah mayatnya itu didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian lantas disapu perutnya, ditekan-tekan agar semua kotorannya itu keluar. Nah, setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri. Yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan gitu. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah setelah itu hendaklah mengganti sarung tangannya itu untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Digosok-gosok gitu, tapi jangan terlalu kencang. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan semua kotoran dan najis. Kemudian selanjutnya mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang terakhir disunahkan membasuh 3-5 kali. Nah, air untuk membatikkan mayat itu sebaiknya yang dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Nah, boleh menggunakan air hangat. Seperti itu. Baik anak-anak, kita masuk dalam subbab mengafani jenazah. Nah, setelah selesai dimandikan, jenazah itu selanjutnya dikafani. Nah, pembelian kain kafan itu diambilkan dari uang si mayat itu sendiri. Apabila tidak ada, maka orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan itu sendiri. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid ataupun kas RT ataupun RW atau yang lainnya seperti yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib bagi orang muslim itu yang mampu untuk membiayainya itu. Kemudian juga kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Nah, setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Nah, Abu Salamah R.A. radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, berapakah lapis kain kafan Rasulullah gitu. 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Nah, itu dalam hadis riwayat Muslim. Nah, cara membungkusnya itu adalah
hamparkan kain kafan helai demi helai itu di lantai dengan menaburkan kapur barus kemudian pada tiap lapisnya. Nah, selanjutnya si mayat itu diletakkan di atas, kemudian kedua tangannya dilipat di atas dada, tangannya di tangan kiri, tangan kanan itu di atas tangan kiri, kemudian mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila seperti hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah RA, seperti halnya bunyinya, apabila kalian mengafani mayat itu saudara kalian, kafanilah dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian anak-anak, kita masuk dalam subbab menyolati jenazah. Nah, orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan, seperti sabda Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang telah mati, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, hadis riwayat Taruqutni. Nah, dengan demikian jelas bahwasanya orang yang berhak disolati itu ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang telah murtad itu dilarang untuk disolati. Seperti itu anak-anak. Kemudian ini suci, kemudian dikafani dan disolatkan di depan. Nah, di sini untuk mayat laki-laki, imam itu berdiri sejajar dengan kepala si mayat itu sendiri. Kemudian apabila mayatnya itu atau jenazahnya itu perempuan, maka imam itu berdiri di antara perut si mayat itu sendiri. Itu. Kemudian yang di belakang adalah para makmumnya. Nah, untuk bisa disolati itu keadaan si mayat itu harus yang pertama suci baik badan, tempat maupun kafan. Kemudian yang kedua adalah sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga adalah jenazah itu sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Seperti itu. Kemudian anak-anak, tata cara dalam pelaksanaan sholat jenazah itu yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Nah, apabila mayat laki-laki, imam itu berdiri di dekat kepala jenazah. Dan apabila mayat perempuan, imam itu berdiri di dekat perut jenazah, seperti yang sudah ada dalam gambar ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah imam itu berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Nah, jika mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Nah, yang ketiga, mula-mula semua jamaah itu berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Nah, niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Nah, jika dilafalkan, maka bacaannya itu seperti ini. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati ma'amuman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah ta'ala. Kemudian selanjutnya takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian itu ada takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian selanjutnya adalah takbir yang ketiga dengan membaca doa jenazah. Bacaan doa baik jenazah adalah sebagai berikut: Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, di sini apabila jenazah seorang wanita, maka domir kata gantinya itu adalah hu, diganti dengan kata ha. Nah, apabila jenazahnya 2 orang atau domir, kata gantinya itu hu diganti dengan hum.
Kemudian apabila jenazahnya banyak, maka domir kata diganti dengan hum untuk laki-laki, dan laki-laki serta perempuan hunna untuk perempuan. Seperti itu. Kemudian seperti ini catatannya ya. Kemudian yang keempat, takbir yang keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami itu penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Itu. Nah, ini catatan-catatannya mengenai yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai kata-kata ganti domir itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam bab menguburkan jenazah itu sendiri, perihal untuk menguburkan jenazah ada penjelasannya. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah itu segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, sabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sebaiknya untuk menguburkan jenazah itu pada siang hari. Untuk menguburkan mayat pada malam hari itu diperbolehkan, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, kemudian meskipun diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal yang harus disegerakan untuk dikubur. Kemudian yang ketiga adalah anjuran untuk meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW itu pernah mengantarkan jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau itu duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, kemudian boleh untuk menguburkan itu 2 jenazah ataupun 3 jenazah dalam satu liang kubur. Nah, hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud ya, pada masa Rasulullah. Dan Rasulullah itu bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah, masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Nah, hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan meletakkan mayat itu sendiri dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur itu Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, yang terakhir adalah sebelum dikubur, ahli waris itu atau keluarga hendaklah bersedia untuk menjadi penjamin ataupun menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya ataupun dari sumbangan keluarganya. Dan Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai ta'ziyah ataupun melayat. Nah, di sini ta'ziyah atau melayat itu adalah dengan dimaksud untuk menghibur atau memberi semangat untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Nah, para mu'azziyin ataupun orang laki-laki yang bertakziah atau mu'azziyat
orang yang perempuan yang bertakziah itu hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah itu tetap sabar tabah menghadapi musibah. Nah, Umayyah radhiyallahu an itu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya seseorang untuk memanggil dan memberi tahu beliau bahwasanya anaknya itu dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau itu bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil itu dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita itu kepunyaan Allah gitu. Dan dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di sini ada adab etika orang yang bertakziah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga adalah hindarilah canda tawa apabila sampai terbahak-bahak. Kemudian yang keempat adalah usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang kelima adalah membuatkan makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Nah, itu sendiri. Nah, demikian perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarganya itu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Nah, yang selanjutnya adalah sebab menziarahi kubur. Di sini ziarah artinya itu berkunjung. Kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur itu artinya berkunjung ke kuburan dengan niat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Nah, pada zaman awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam itu untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalkan menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya itu meminta sesuatu kepada si mayat itu yang ada di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur itu dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Nah, hal ini sangat baik karena dengan mengingat kematian itu kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Seperti itu. Kemudian di sini di antara ada beberapa hikmah dari ziarah kubur. Yang pertama adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Kemudian yang ketiga adalah selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. Kemudian yang keempat adalah mendoakan si mayit agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, kemudian juga menerima amal baiknya dan mendapatkan ridhonya. Seperti itu. Kemudian adab dari dan etika dalam berziarah kubur itu, yang pertama, ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah dan tundukkan hati itu merasa diawasi oleh Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sesampai di pintu kuburan ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun," yang artinya keselamatan semoga tetap bagimu hai ahli kubur dan insyaallah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang ketiga adalah tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat adalah berdoa untuk diampuni dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan di akhirat kelak. Kemudian yang kelima adalah diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan, ataupun nisan itu sebagai tanda dari kuburan. Nah,
dari materi mengenai pengurusan jenazah itu kita bisa mengambil perilaku untuk mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah segera untuk mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian, kemudian mendoakan mayat, kemudian mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah membantu persiapan pengurusan jenazah itu sendiri, seperti memandikan, kemudian mengafani, menyolati, dan menguburkan. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk memperingan bebannya sesuai kemampuan kita. Dan yang keempat adalah menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai muslim itu harus peduli kepada orang lain, terutama kepada keluarga dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ketika ada orang yang meninggal atau musibah lainnya, selayaknya kita sendiri harus bisa memperlihatkan perilaku mulia itu sendiri yang sudah disebutkan oleh ibu situ. Nah, sekian materi mengenai pengurusan jenazah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.